Tapi gue mau nanya deh, lu sendiri kan gue ngelihat konten-konten lu ya cukup tajam gitu ya. Lumayan. Tadi tuh pas gue nonton tuh kayak pertama sih ketawa gitu, tapi ini nggak apa-apa ya kayak gini ya gitu. Nah, lu batasan itunya gimana ya? Itu tadi tuh. Kalau bokap gue, Iya. bokap gue Bray. Dia itu jarang banget ngelarang gue buat berekspresi sepinginnya gue. Cuman satu hal yang selalu ingatkan, selama lu bisa tanggung jawab omongan lu, silakan ngomong apa aja. Pokoknya jangan pernah kayak misalkan ada masalah, atas gue yang ngomong, lu ngadu ke gue jangan pernah, gue gak akan pernah bantu. Oke. Itu urusan lu, grow up and own your own mistake. Alah, siap boy. Ya, tapi tolong jelasin itu. Kan ada waktu di mana yang Kelvin juga tanya di belakang layar tadi soal apa? Hidup di bawah bayang-bayang. Gimana Kelvin? Iya, sebenarnya sih hidup di bawah bayang-bayang, apalagi waktu di usia muda ya, ngelihat papa gitu, ngelihat papa saya kayak wah kepengen juga, pengen jadi seperti dia gitu ya. Di perminyakan kayaknya secure nih gitu. Jadi pasti terinspirasi sih. Cuman memang ada satu momen di mana waktu itu pagi-pagi, waktu zaman saya SMP sih. Jadi lagi bersih-bersih, jadi gue harus ngangkat sampah bro. Ngangkat sampah, sampahnya banyak. Dan gue keberatan pada saat itu. Terus bokap bilang kayak, aduh kayak kamu gak bisa di perminyakan nih. Aku tanya, emangnya kenapa? Karena di perminyakan itu butuh yang apa ya, strong gitu loh, tough. Dan gue tuh anaknya dulu softy banget. Gampang menangis gue. Gampang menangis, perasaan banget. Kayak gak bisa nih. Kamu juga sering nangis, kamu patah hati berapa kali waktu nangis itu? Bagaimana terus akhirnya? Akhirnya tadi dia bilang kayak, soalnya di situ tuh butuh apa kekuatan fisik, harus mental lu harus kuat gitu. Terus akhirnya apa ya Pak, kamu kan musik kayaknya oke ya. Coba deh dipikirin gitu. Mungkin ini bisa jadi sebuah karir buat kamu, jangan cuma hobi aja. Dan pertanyaan itu akhirnya beneran muncul ketika saya pertama kali ketemu produser dan dia nanya, oke Kelvin, buat kamu musik itu hobi apa karir? Saya keinget tragedi sampah tadi. Oh, papa waktu itu pas ngomong ngangkat sampah bilang musik adalah karir. Saya jawab, karir Pak. Langsung sign label waktu itu. Jadi apa namanya? Kamu makanya ngangkat sampah di rumah sorry. supaya karirnya sukses. Yeah. Benar. Ini gak pernah ngangkat sampah bagaimana? Gak terakhir gue ngangkat sampah, abis itu besoknya disuruh dia kolekan IPL. Coba ke tetangga udah bayar belum dia iurannya, kan mager. Ya, jadi menjawab bayang-bayang tadi, saya cukup beruntung karena akhirnya saya dikasih ya ruang untuk memilih gitu ya. Dan mengenai bayang-bayang juga saya bersyukur sebagai anak bungsu, saya diberikan advantage untuk ngeliat nih punggung mama, punggung papa dan punggung kakak saya. Artinya ketika mereka berbuat sesuatu yang menurut saya mungkin salah atau kurang tepat gitu, saya dapat kesempatan untuk belajar. Jadi nggak harus mengambil keputusan yang emang udah salah gitu. Jadi itu privilege saya di keluarga sebagai anak bungsu sih. Dan mengenai bayang-bayang kalau memang itu bermanfaat buat saya sih, I'll take it gitu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tapi Om Das melihat ya, ini kan banyak orang tua ya, di episode yang lain itu kita bicara mengenai lentera jiwa, passion. Banyak orang tua memaksakan kehendak ya, tentu dengan niat baik bukan niat jahat ya, untuk karir dan masa depan anaknya ya. Kalau dia sukses di perminyakan tadi biasanya kan memaksa anaknya untuk ikut jejak orang tua. Om Das sendiri waktu melihat Kelvin akhirnya berbeda karir, bagaimana? Saya nggak mau paksa mereka. Jadi yang saya tanya adalah cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka, terus mereka cerita dari tahun ke tahun tuh, mau apa? Nah terus dalam hal itu saya kasih tahu, oh kalau mau mencapai cita-cita itu, ini yang harus kayaknya harus dipelajarin ini. Terus buku, soal baca buku apa, buku pilihan gitu loh. Nah itu dari tahun ke tahun kadang-kadang ganti cita-citanya ya, berarti saya harus siap dengan nasihat yang berbeda lagi gitu loh. Nah itu yang menjadi saya rasa menjadi dukungan di mereka untuk juga mendapat karakter yang gue dikasih kesempatan nih untuk milih gitu loh. Subconscious ya, karena subconscious mind itu bisa kayak memori yang mereka nggak tahu ada di situ gitu. Itu terjadi juga pasti sama anda. Ini yang saya mau kasih tahu sama mereka.
support Anda punya anak-anak. Ya jangan lepas kayak dia nggak mau dengar apa nasihat saya terus jangan itu karena mereka adalah titipan. Anak-anak Anda itu titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi respect that sebagai orang tua. Dan juga nanti kalau Anda juga menjadi orang tua melakukan yang sama. Berarti dari Om itu membebaskan untuk Calvin apa aja yang dia mau pilih? Tidak, ada limitnya juga tentunya ya. Jadi saya ya itu tadi supportnya adalah kalau kita lihat apa yang mereka harapkan itu apakah masih masuk jalur yang baik untuk mereka. Tapi karena dia sudah mulai juga bermusik dan saya merasa bangga karena dia kasih saya dengar tahun 2007, 2006. 2005 deh pakainya Pak. Hah? Enggak. Nah itu lagu ciptaan pertama kayak ini satu hal lagi. Saya kalau kasih sebagai orang tua saya nggak mau kasih tunjuk yang yes gitu yang di muka mereka. Tapi soalnya saya nggak mau mereka menganggap itu udah menjadi optimum dari ciptaan mereka. Jadi waktu dia kasih denger lagu ciptaannya yang pertama itu di hati saya sebenarnya saya yes gitu loh. Tapi wajah saya kayak oke, ya bagus itu Kel. Nah, nanti papa support untuk kamu ke musik. Nah karena dia udah punya talenta itu saya pikir ya ngapain kimianya itu. Mendingan dia ambil yang nanti support dia punya musik karena dia kelihatan udah mulai terjerumus ke situ. Jadi saya nasihatin untuk diambil bisnis waktu itu ya dan akhirnya ya itulah yang dia ambil gitu. Berarti berjalan dari musik dan bisnis jadi bersamaan lah ya. Betul sekali. Tapi Om Das tuh mengingatkan saya dengan ayah saya juga. Andai dia di sini bisa dengerin saya pengen banget ngasih tahu. Ini orangnya. Ada. Sorry, Tapi jangan panggil tadi bro ya. Jadi Beliau di sini loh, beliau. Beliau di sini, hati-hati bro. Gila, Ninoya bro. Enggak, tapi ini mirip banget, similar banget ceritanya. Cuman waktu itu bedanya adalah jalan yang mau saya ambil itu nggak ada di dunia pada zaman itu. Dulu tuh nggak ada yang namanya content creator, nggak ada yang namanya YouTuber, TikToker, Instagramer, itu tuh nggak ada. Sosmed adalah hal baru, itu terjadi di 2012. Jadi buat bokap gue mau support, apa yang bisa disupport? Karena internet tuh apa sih? Dia tahu apa sih soal internet? Dan kita juga belum develop sebagai kayak, kita nggak akan tahu, kedepannya content creator tuh bisa menjadi sebuah pekerjaan, bisa menjadi pencaharian hidup dan segala macam. Jadi ketika gue melakukan atau mengajukan lah waktu itu gue belum melakukan. Ketika mengajukan, gue kayaknya pengen deh bikin konten apa yang gue mau sesuai idealisme gue sendiri. Akhirnya yang dia lakukan adalah, dia itu bukan melarang langsung atau langsung memperbolehkan juga. Karena kan ini masih kayak abu-abu kan. Yang dilakukan adalah, gini deh kamu coba dulu aja, tapi ntar harus kumpulin datanya. Data dari segala yang kamu coba, apa yang kamu tahu dan segala macam, presentasi ke ayah, kita ngobrolin bareng-bareng. Nice. Gitu jadi waktu itu, karena kan sama-sama nggak tahu kan sebenarnya basically. Mungkin gue sebagai yang lebih muda dan itu kan di era kita kan baru kan, kita lebih apa sih suka nyari informasinya. Orang tua kan kayak apaan sih TikTok, apaan sih Instagram, apalagi zaman 2012 itu YouTube tuh nggak ada yang tahu. Maksudnya YouTube cuma buat nonton video apa, nggak ada yang mikir gue mau menjadi seorang yang create. Yes. Pada maunya jadi viewer saja kan. Kan SMP kelas 2 awalnya. Waktu itu tuh gue baru bisa ngomong di kapan ya kuliah semester udah mau lulus lah gue pokoknya. Oh, udah hampir lulus? Udah hampir lulus, cuman akhirnya gue membuat sebuah presentasi untuk berhenti kuliah. Jadi presentasinya tentang ide apa karena lu mau berhenti kuliah? Berhenti kuliah. Tapi teman-teman di sini tolong lulus. Walaupun memang zaman sekarang sarjana itu udah cuman sebatas lembar kertas, tapi menurut gue yang diambil itu bukan si lembar kertasnya, tapi experience di sini ya. Yes. Bijak betul. Jadi ini buat orang tua ya. Ini dimanapun berada, mungkin orang tua dari teman-teman mungkin bisa diskusi. Banyak orang tua tentu punya keinginan anaknya sukses, tapi sukses ukuran orang tua kan berbeda-beda. Kadang-kadang seperti tadi, anak punya mimpinya sendiri, orang tua punya kehendak untuk supaya anaknya hidup bahagia dan sukses. Karena dulu main-main seperti ini dianggap bukan profesi, belum diakui ya. Content creator apa segala macam itu orang bilang itu hanya main-main aja dan tidak ada masa depan. Jadi tentu orang tua punya perspektif melihat karir anaknya ya. Walaupun Jack Ma sering bilang juga, kamu jangan terlalu risau dengan anakmu. Anakmu akan punya tantangannya sendiri, punya masa depannya sendiri.
Kalau Khalil Gibran kan bilang bahwa setelah anak panah terlepas dari busur, dia bukan anakmu lagi. Jadi dia punya masa depannya sendiri. Tapi nggak mudah ini buat orang tua. Dan bagaimana anak-anak meyakinkan orang tua bahwa dia punya mimpinya. Marlo berkali-kali harus presentasi di depan saya dan istri atau ibunya untuk mimpi-mimpi dia yang kami waktu itu nggak yakin gitu loh. Kenapa kamu memilih keluar dari sekolah? Dia bilang aku ingin mengembangkan diriku di bidang perfilman. Waktu itu masih jadi editor, bikin konten dan seterusnya. Nah terus kenapa? Ya sekolah tidak mendukung, sekolah tidak memberikan ruang. Sekolah hanya menghargai prestasi anak-anak yang kuat di matematika dan ilmu-ilmu eksak lainnya. Menurut kami dulu, ya memang begitulah seharusnya. Tapi belakangan baru kami melihat bahwa sebenarnya masa depan anak-anak ditentukan juga oleh minat mereka. Mereka mau mengembangkan, tadi Kelvin kan ke dunia musik, film. Kalau dulu mungkin ketakutan kami adalah ada masa depan nggak ya dalam dunia ini. Nah mungkin Bapak Ibu di rumah ya orang tua kalian juga punya perasaan, waduh anakku kalau pilih bidang ini apakah dia akan bisa sukses, dia akan bisa bahagia, dia akan bisa kaya dan seterusnya. Nah jadi mungkin teman-teman kalau punya mimpi itu harus mampu meyakinkan. Marlo dulu punya mimpi dan dia bikin presentasi ya. Saya bilang coba presentasikan apa yang akan jadi masa depanmu dengan pilihanmu. Jadi kadang-kadang hati kita ini tidak sesuai dengan apa ya diimpikan oleh anak-anak. Tapi that's it, kita demokratif, kita bicara, itu pilihanmu, lakukan yang terbaik dalam pilihanmu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.